Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan naimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Saya ingin meneruskan janji saya ternyata di kolom komen di dua video sebelum ini tentang maukah atau perlukah saya bahas 8 pintu rezeki kembali, dan jawabannya ternyata banyak yang request untuk dibahas kembali, tetapi pembahasannya kalau bisa lebih dalam katanya. Ya, kita ngalir saja, kamu simak videonya sampai selesai. Sebelum kita bahas materinya tentang 8 pintu rezeki, saya ingin informasikan dulu ke kamu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang kelas atau sekolah rahasia keajaiban doa yang membahas tentang law of attraction lebih dalam lagi, bahkan masuk pada ranah spiritual. Saya adakan durasinya selama 1 tahun. Sekali lagi, ini kelas online atau sekolah online ya, 1 tahun, pertemuannya 1 minggu sekali. Di sana kita akan kupas semua permasalahan hidup kita akan kupas keilmuannya, terkhusus buat kamu yang merasa selama ini sudah praktek ilmunya, sudah belajar kesana kemari tapi tak menemukan jawaban, bahkan tak menemukan dampak yang baik. Kamu perlu untuk mengikuti kelas yang saya adakan. Mudah-mudahan kelas yang saya adakan ini adalah closing bagi kamu yang setelah perjalanan kamu belajar pada banyak hal, pada banyak orang. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Dan yang kedua adalah seminar online yang saya adakan pada tanggal 10 Maret nanti dengan tema healing atau membahas tentang luka batin, karena luka batin adalah permasalahan banyak yang merasakan, maksud saya banyak yang mengalami atau merasakan memiliki luka batin. Karena menurut saya luka batin ini hampir dimiliki oleh semua orang dan itu perlu untuk diatasi. Bahkan nanti di sana kamu akan diajarkan bagaimana caranya untuk mengatasinya secara pribadi, dan nggak bisa sekali loh teman-teman ya. Diatasi atau mengatasi luka batin itu tidak bisa sekali, tentunya berkali-kali, istiqomah atau repetisi. Insya Allah semuanya akan beres dan sangat berpengaruh pada rezekimu. Jadi ini penting banget. Segera daftarkan diri kamu untuk mengikuti seminar yang saya adakan, yaitu seminar healing pada tanggal 10 Maret. Yang ketiga yaitu bootcamp atau camp yang saya adakan di Jogja di Kaliurang pada tanggal 2, 3, 4 bulan Juni ya, 3 hari 2 malam di Jogja di Kaliurang. Segera daftarkan diri kamu. Di sana akan banyak banget program yang bisa kamu dapatkan. Jadi rugi kalau nggak kamu segera daftar ya. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon admin atau WA yang tertera di layar monitor kamu. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang 8 pintu rezeki sesuai requestnya teman-teman ya. Pada dasarnya begini, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, 8 pintu rezeki dimiliki oleh semua manusia, potensinya maksud saya. Ini bukan ajang untung-untungan, tetapi ini adalah ilmu pasti, karena ini yang diperintahkan oleh Allah. Kembali lagi, seberapa sungguh-sungguhnya kamu untuk menerapkan atau memberlakukan atau keinginan kamu untuk membuka pintu tersebut. Sekali lagi, ini adalah pintunya. Kalau kamu bisa buka pintunya, berarti kamu sudah bisa masuk ke dalamnya. Jadi setelah di dalam pintu tersebut atau di dalam ruangan tersebut, kita analogikan ruangan, kamu bisa dengan mudahnya mendapatkan yang kamu inginkan ya. Jadi ada 8 pintu rezeki. Simak videonya atau penjelasan saya sampai selesai, jangan di skip videonya. Yang pertama adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin, untuk apa kita bekerja? Definisi jamin atau arti jamin yang dimaksud adalah bahwa Allah tidak pandang bulu. Allah berlakukan semua sebagai bentuk keadilan Allah. Baik yang baik ataupun yang buruk, perasaannya, hatinya, perilakunya, tetap semuanya dijamin rezekinya sama Allah. Sekali lagi, tanpa batas. Mau muslim, mau non muslim, mau yakin ke Allah ataupun tidak yakin ke Allah, semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, yang dimaksud dijamin oleh Allah itu tadi, tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membeda-bedakan perilakunya baik atau buruk. Jadi semuanya sudah dijamin oleh Allah. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, rezeki yang didapat atau pintu rezekinya karena usaha atau berusaha. Berusaha berarti tidak diem, berusaha berarti bergerak, berusaha berarti berpikir. Ikhtiarnya kita berubah menjadi lebih baik lagi. Jangan hanya mengasumsikan pintu rezeki karena usaha atau berusaha tadi adalah dengan bisnis. Walaupun tidak menutup kemungkinan arti dari usaha adalah membuka bisnis. Ya, jadi kalau kamu berusaha, di situ kamu menciptakan sebuah wadah rezeki. Ya, karena tidak mungkin Allah berikan rezeki itu dengan cara uang terbang tiba-tiba datang ke rumah. Tanpa ikhtiar nggak bisa. Semua harus ada ikhtiarnya, semua harus ada usahanya. Nah, yang saya jelaskan ini adalah ikhtiar langitnya. Tapi ikhtiar buminya, ikhtiar zahirnya adalah dengan cara kamu bergerak, berusaha tadi. Saya tadi mengatakan bahwa bisa saja usaha yang dimaksud adalah dengan buka usaha, buka bisnis. Karena definisi usaha bagi kita tuh langsung deketnya adalah membuka bisnis. Ya, itu wadah. Tapi apapun bentuknya, ya apapun bentuk berusahamu atau usahamu, tetaplah terus bergerak. Ya, kadang-kadang rezeki itu memang harus dijemput. Ada juga rezeki yang ditunggu. Jadi bergeraklah, berusahalah, bersebarlah di muka bumi ini. Temui banyak orang, nongkrong, pagi bangun, kemudian ngopi sama teman-temanmu. Mana tahu di saat kamu ngopi, ngobrol sama teman-temanmu, ternyata di sana ada jalan rezeki. Kita tidak pernah tahu bagaimana rezeki itu datang, walaupun rezeki itu adalah jaminan. Tapi caranya atau waktunya kapan, itu yang tetap akan menjadi misteri. Ya, jadi harus tetap usaha, harus tetap ikhtiar, kemudian pacu idemu untuk mendapatkan satu cara atau satu ide yang bisa dijadikan wadah rezekimu. Jadi yang kedua adalah sebab usaha. Kemudian yang ketiga, karena datangnya tidak disangka-sangka. Kalau bicara tentang kalimat ini, tentang bahwa rezeki atau pintu rezeki itu salah satunya adalah datangnya dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Ya, karena memang janjinya Allah atau Allah berpesan kepada kita, "Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Artinya di sini saya mencoba untuk melembutkan definisinya agar lebih mudah untuk difahami. Rezeki yang tak disangka-sangka. Ya, memang semuanya yang sifatnya rezeki itu adalah surprise, kejutan dari Allah. Kalau buat kamu yang hari ini bekerja, jangan disempitkan pikirannya. Maksud saya yang hari ini merasa punya aktivitas dari pagi sampai sore, dengan kata lain bekerjalah, ngantor misalkan, kemudian jelas gajinya 1 bulan sekian misalkan, 5 juta misalkan, katakanlah seperti itu. Lalu kamu merasa tidak punya waktu untuk ngais rezeki, untuk mendapatkan rezeki dari jalan yang lainnya. Tidak boleh seperti itu cara berpikirnya. Saya tambahkan cara berpikir yang baik ya. Gajimu itu adalah yang kamu duga. Segimanapun kamu untuk melupakannya, tetap aja kamu selama kamu bekerja, kamu akan dapat gaji 5 juta tadi, contohnya tadi ya. Jadi itu sudah kamu duga. Kamu sudah tahu karena terjadi sebuah kesepakatan antara kantor atau perusahaan di mana tempat kamu bekerja dengan kamunya. Sudah sepakat bahwa kamu akan digaji atau dibayar sekian dalam 1 bulan. Itu kan diduga. Nah, kalimat ini kan tidak berubah. Kalimat dari Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ini tidak berubah. Jadi cara menyikapinya, cara menangkapnya di pikiran adalah, oh ternyata masih ada rezeki yang saya tidak sangka datangnya dari mana saja. Nah, ketika kamu mendengar saya bicara seperti ini, atau kamu pernah baca ayat ini, bahwa ada peluang berarti. Ya, masih ada peluang. Nah, di pikiranmu ini yang wadahnya harus dibesarkan, atau pola pikirnya lebih luas lagi. Ketika kamu membuka diri, pola pikirmu diluaskan. Dengan kata lain, kamu sudah membuka diri. Nah, kalau kamu sudah membuka diri, tidak menutup kemungkinan rezeki akan datang dari jalan yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga. Jadi kalimat ini tidak akan pernah berubah. Kalau kamu punya gaji 5 juta kerja di sebuah kantor, di sebuah perusahaan, itu sudah kamu duga. Kesimpulannya di situ ya. Saya tambahkan satu pemikiran yang akan membuat kamu senang, senyum. Iya juga sih, kamu akan mengatakan seperti itu.
bahwa ternyata masih ada atau masih memiliki peluang untuk mendapatkan rezeki yang tidak kamu sangka. Oke? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, rezeki karena menikah. Rezeki karena menikah. Nah, ini lagi-lagi saya akan mencoba mengingatkan buat kamu yang hari ini merasa selalu mengatakan kalau saya menikah bagaimana nanti anak orang, kemudian nanti kalau saya menikah apakah saya akan diterima dengan baik sementara saya belum mapan. Padahal mapan dengan bisa menafkahi anak orang, yang cowok-cowok nih, itu kan harus menikah dulu. Boleh jadi mapan itu akan datang kepada kamu ketika kamu menikah. Oh, dari mana jalannya? Bisa mengatakan seperti itu. Baik, setiap manusia itu kan punya jatah rezekinya masing-masing ya. Kamu punya jatahmu masing-masing. Itu kan satu kalau kamu sendiri. Tapi kalau kamu menikah, itu dua. Makanya jangan merasa terbebani gitu. Jangan merasa terbebani bahwa seakan-akan pikiranmu bahwa kamu yang mencukupi semuanya gitu. Oke, dohirnya mungkin iya, tapi hakikinya kalimat itu kurang tepat. Bahwa sejatinya nafkah yang kita berikan adalah memang rezekinya dia ya, yang mungkin lewat jalan tangan kita, lewat jalan kita atau lewat tangan kita. Bukan berarti ketika dia menikah dengan kita, pasangan kita menikah dengan kita, dia nggak punya hak rezeki lagi. Enggak. Selama nafas masih ada, selama masih hidup, dia masih memiliki jatah rezeki dari Allah. Itu kenapa Allah berlakukan nafkah ya. Allah wajibkan kita menafkahi agar kita tidak menjadi manusia yang serakah, terutama yang laki-laki ya. Agar kita tidak menjadi manusia yang ego. Ternyata rezeki saya bertambah setelah saya menikah. Kita harus timbul asumsi bahwa jangan-jangan ini juga rezekinya istri. Bukan jangan-jangan, memang ini juga ada jatahnya istri. Jadi menikah adalah jalan untuk membuka pintu rezeki. Jadi jangan kebanyakan mikir. Makanya orang zaman dulu itu menikahnya cepat. Karena apa? Karena memang pertama sunnah, kedua memang pintunya rezeki gitu loh, menikah. Karena boleh jadi dengan menikah kita akan bahagia. Nah, jangan tanya lagi nih, kalau saya nggak bahagia gimana? Ya kembali lagi, itu berdasarkan hatimu. Ya, saya mungkin akan bahas di video berikutnya kenapa kok saya menikah tapi tidak bahagia gitu kan. Sementara tujuan orang nikah adalah bahagia. Nanti saya akan jawab di video berikutnya. Karena akan berbeda materi kita dengan video kali ini ya. Nah, menikah. Kemudian yang kelima adalah sebab anak. Sebab anak juga sama nih. Ada sebagian orang yang takut punya anak. Ya, banyak hal sebabnya ya. Banyak hal ketakutannya. Misalkan takut tidak bisa menafkahi juga. Misalkan nggak siap lah dan lain-lain. Kemudian nanti akan menyusahkan dan lain-lain. Ini kan apa ya, ketakutan sebenarnya menurut saya ini syaitan banget ini. Pikirannya maksud saya. Pikirannya. Karena sesuatu yang menjadi perintah Allah adalah atau pasti membawa berkah, pasti membawa manfaat. Dimana di sini juga disebutkan ini semuanya dari Quran ya. Jadi anak atau memiliki anak itu adalah jalan rezeki. Saya pribadi merasakannya. Saya pribadi merasakannya. Dengan saya lahirnya Baraja, itu Allah luar biasa lancarkan rezeki dan hati saya ditenangkan dan bahagia saya. Kalau dipikir-pikir nambah anak terus kan nambah beban tuh, logikanya begitu. Tapi enggak, justru menurut saya ketika saya punya anak, mindset saya mengatakan bahwa Allah titipkan anak kepada saya, berarti Allah menganggap bahwa saya mampu untuk mengurusnya ya. Urusan manusianya, urusan anaknya saya yang urus, saya yang didik, tapi urusan rezekinya Allah yang urus. Jadi sebab anak itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam ini yang paling sering saya ulang-ulang. Ada 6, 7, 8 ini adalah sesuatu yang penting. Jadi jangan di skip videonya ya. Yang keenam adalah sebab bersyukur. Nah, bersyukur ini bagaimana? Apakah bersyukur itu hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah? Apakah bersyukur itu semudah itu? Apakah dengan cara kita mengucapkan Alhamdulillah saja lalu semuanya akan beres? Walaupun Allah pernah mengatakan la in syakartum la azidannakum walain kafartum min adzabil syadid. Apakah standarnya atau apakah yang dimaksud adalah alhamdulillah? Ya, saya harus jawab iya, tetapi tidak semata-mata tentang ucapan,
tapi juga tentang perasaan. Tapi nggak bisa saya pungkiri bahwa kata alhamdulillah itu mampu memframing kondisi. Coba cek dalam perasaanmu ketika kamu mengucapkan alhamdulillah, ada sesuatu yang terhalangi di sana. Ada sesuatu yang negatif terhalangi ketika kamu mengucapkan alhamdulillah. Ya, itu bagus, tapi saya akan buat itu menjadi jauh lebih baik lagi, yang tidak hanya bicara tentang kata, tidak hanya bicara tentang ucapan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah yang saya maksud atau bersyukur yang saya maksud adalah bagaimana itu bisa menembus rasa, bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan terhadap rasa syukur kita sendiri. Contoh sederhana, apa yang kamu konsumsi saat ini? Kamu habis makan misalkan menjelang tidur, kamu rasakan alhamdulillahmu terhadap makanan tadi, lalu benar-benar menjadi sesuatu yang spesial dalam perasaan. Bagaimana caranya? Ya, kalau saya pribadi, saya pernah kesulitan untuk makan. Jadi ketika saya makan hari ini saya mau makan apa aja bisa. Bagi saya kenikmatan. Even setiap kali bawa anak istri ke restoran, saya benar-benar merasakan yang namanya makanan itu, ya Allah, ini nikmat banget. Nikmat banget karena saya pernah di fase dimana saya sulit untuk makan. Dan hari ini Allah berikan kemudahan saya untuk makan. Lihat, perhatikan ya. Saya tidak dalam bentuk yang pamer, tidak dalam niatan pamer, tidak, tapi agar apa ya, saya bisa berikan contoh ke kamu gitu. Benar-benar menggunakan rasa, benar-benar dirasakan maksud saya. Kemudian uang misalkan, coba flashback, pernah nggak kamu kesusahan uang dan hari ini kamu pegang uang? Atau di saat yang bersamaan malam ini, saat kamu mendengarkan video ini, juga ada orang yang sedang ikhtiar ke sana kemari malam-malam, di mana malam tersebut adalah jam istirahat. Demi apa? Demi mendapatkan uang. Dan kita, Anda yang sedang nonton saya hari ini, kemungkinan besar kantongnya masih nggak kosong. Nah, itu adalah sebuah kenikmatan kan. Bukan berarti membandingkan dengan orang lain lantas kita akan menghina orang lain, tidak. Tapi memang ada kalanya agar kita bersyukur, kita perlu melihat orang lain kondisinya seperti apa. Artinya tadi yang saya sampaikan, bersyukur yang saya maksud atau bersyukur yang dimaksud adalah tidak semata-mata tentang alhamdulillah, tapi juga bicara tentang perasaan puas, perasaan senang, perasaan terima kasih, dan perasaan bahwa ini anugerah dari Allah. Sebab bersyukur itu luar biasa banget, dan saya sudah membuktikan dan ribuan peserta yang sudah membuktikannya. Kemudian yang ketujuh adalah sebab istighfar. Nah, istighfar ini kan selama ini diasumsikan mohon ampun ya, toktil. Nah, toktil maksudnya hanya itu saja tujuannya, mohon ampun saja. Padahal ada manfaat di sana. Kita tahu, saya pun pernah menyampaikan bahwa boleh jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah atau belum dikabulkan sampai detik ini adalah karena dosa-dosanya kita yang menumpuk. Lalu tidak ada ikhtiar untuk memohon ampun kepada Allah. Jadi makin numpuk dosanya. Lebih parahnya lagi, lebih berbahayanya lagi, ada orang berbuat dosa tapi dia nggak sadar kalau dia sudah melakukan dosa, lalu merasa benar sendiri. Ini lebih kacau lagi itu kan. Jadi istighfar itu memohon ampun, tetapi manfaatnya juga membuka pintu rezeki. Karena apa? Ada dosa yang terkikis di sana. Tapi juga penjelasan saya sama dengan poin yang sebelumnya tentang syukur. Bukan hanya bicara tentang astaghfirullahaladzim, tetapi juga bicara tentang perasaan, bagaimana kita bisa merasakan istighfar tersebut, merasakan keberadaan dosa yang kita miliki, dirasakan, disesali, dan dimintakan ampunan kepada Allah. Makanya biasanya yang sering saya ajarkan adalah istighfarnya Nabi Allah Yunus. Ketika beristighfar, ketika mengakui dosanya, kemudian lebih tertuju pada diri sendiri dan mengagungkan Allah, seketika Allah lepaskan dari perut paus, keluar dari perut paus. Padahal permintaannya juga bukan keluarkan saya dari perut paus, tapi permintaannya adalah dengan mengagungkan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu astaghfirullahaladzim. Jadi minta ampun terhadap dosa yang kita miliki. Lakukan secara rutin, kapanpun, dimanapun. Tapi dengan perasaan benar-benar merasakan, ya saya punya dosa ya Allah, dan boleh jadi akui kalau boleh jadi doaku belum terkabul karena sebab dosa-dosa aku ya Allah, maka ampuni saya ya Allah, astaghfirullahaladzim. Dirasakan.
Ya boleh, kalau kamu mau baca banyak boleh, tapi maksimalkan dengan rasa juga. Insya Allah dampaknya juga luar biasa, akan membuat hati kita terenyuh, lalu tahu poin-poin kesalahan kita, kemudian berasa banget kalau kita benar-benar dirangkul oleh Allah. Gunakan perasaan. Yang terakhir yaitu tentang sedekah. Jadi dari 8 pintu rezeki itu ada amalan lisan, amalan perbuatan juga ada, amalan jiwa juga ada. Amalan perbuatannya adalah di sedekahnya, ya, di sedekahnya, dan juga ada beberapa poin seperti menikah itu amalan perbuatan. Kita bicara tentang sedekah, kenapa ditaruh di ujung? Biasanya yang ujung itu adalah backup dari poin-poin sebelumnya. Kalau sudah 7 ini sudah kamu lakukan tetapi masih bermasalah, hanya 2 hal yang kemungkinan besar menjadi sebabnya. Pertama, mindsetnya memang nggak benar. Yang kedua adalah sedekahnya yang kurang tepat. Oh, sedekah kok ada kurang tepatnya? Oh iya dong, jelas. Karena selama ini kita terpenjara oleh kata ikhlas dengan definisi yang kurang tepat menurut saya. Sementara definisi yang beredar pada umumnya adalah tidak boleh berharap, tidak boleh minta balasan kepada Allah. Gini loh ya, meminta ke Allah kok dilarang? Kan logika sederhana. Perkara sedekah itu 2 hal yang berbeda. Sama seperti sholat, kemudian habis itu doa. Kalau memang harus ikhlas, habis sholat jangan doa. Ikhlas seperti definisi pada umumnya ya. Karena habis melakukan perbuatan baik, kenapa harus doa? Karena memang perintah. Ya sama. Sodakoh, ya habis sedekah, tidak ada salahnya kalian berdoa kepada Allah. Maka sebenarnya menurut saya, ya, menurut hasil sharingnya saya dengan beberapa guru, yang dimaksud ikhlas adalah tidak boleh berharap selain daripada Allah. Selama kamu berharapnya kepada Allah, boleh dan sah itu. Jangankan saat bersedekah, di luar atau tidak sedang bersedekah pun memang dilarang untuk berharap kepada selain daripada Allah. Memang dilarang. Jadi kalau berharapnya kepada Allah itu sah, itu boleh, itu benar gitu. Artinya setelah bersedekah, coba bermunajat ke Allah. Ya nggak usah teriak-teriak dalam hati saja. Nggak ada salahnya, ya Allah terimalah amal baikku yang tidak seberapa ini ya Allah. Ya Allah, jadikan ini perbuatan istiqomah saya ya Allah. Dan jadikan juga sodako ini sebab Engkau kabulkan hajatku ya Allah. Apa hajatnya, minta ke Allah. Saya ingin mengajarkan Anda menjadi tidak munafik ke Allah ya. Tidak munafik kepada Allah. Kalau realitanya kita butuh, kenapa? Apa salahnya kita menyampaikan kepada Allah? Apa salahnya kita meminta ke Allah? Toh meminta itu adalah perintah dari Allah. Ud'uuni astajib lakum. Karena berdoa itu juga termasuk ikhtiar. Karena berdoa itu juga termasuk ibadah. Walaupun wasilahnya apapun itu, jalannya atau sebab saya berdoa itu karena saya sedang melakukan ini, baru saja melakukan ini, apapun. Intinya berdoa. Dan berdoa, sekali lagi, berdoa itu ibadah, berdoa itu perintah, berdoa itu juga ikhtiar, dan berdoa itu adalah sebuah kenikmatan dan bukti bahwa dirimu hamba lalu mengaku rendah di hadapan Allah. Sudah otomatis orang meminta ke Allah, itu berarti dirinya secara tidak langsung ataupun langsung sudah mengaku bahwa dirinya adalah hamba. Jadi itu baik. Teman-teman praktekin 8 pintu rezeki ini ya. Ya dimaksimalkan. Kalau tanya mana yang paling maksimal Gus? Ya kalau mau tanya yang paling maksimal, yang sering saya ajarkan hanya 3 sebenarnya. Bersyukur, beristighfar, kemudian sedekah. Tapi dengan ilmunya, ya dengan ilmunya. Terima kasih, selamat praktek. Dan saya senang bisa berbagi. Malam ini ada injek ilmu lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Al-Fakir, Ad-Dhaifillah, Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.